Kerajaan Majapahit yang dikenal sangat besar pengaruhnya di Nusantara hingga kini masih menyisakan teka-teki keberadaan istana rajanya. Pusat ibu kotanya yang diperkirakan di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hanya menyisakan bangunan yang diduga sangat penting fungsinya. Salah satunya yakni sumur kuno yang terletak di Desa Ngelingo. Sumur yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20 buah ini berada tak jauh dari pusat informasi Majapahit, atau kini lebih dikenal sebagai Museum Trowulan, dan berada tak jauh dari kolam Segaran. Dimungkinkan terdapat dua macam sumur kuno di kawasan ini. Pertama, yakni sumur yang mempunyai struktur bata sambungan. Bagian bibir sumur mempunyai bata bengkok atau sengaja dicetak melengkung. Kedalamannya pun bervariasi, mulai 3 hingga 5 meter. Sumur ini oleh warga disebut sumur jobong. Sementara sumur yang kedua yakni model cetakan. Tak ada struktur bata sambungan pada sumur ini. Tanah liat yang dicetak cukup mulus seperti cetakan mesin zaman modern saat ini. Kedalaman sumur ini tidak diketahui karena telah teruruk tanah. Sumur ini dinamai sumur gentong oleh warga. Sumur pada zaman dahulu mempunyai beberapa fungsi, seperti untuk dikonsumsi, kebutuhan dapur, serta keperluan rumah tangga lainnya. Bahkan, ada beberapa sumur yang kemungkinan berfungsi sebagai tempat penyucian diri saat hendak beribadah. Mengutip dari harian Kompas yang diterbitkan pada Rabu Agustus 2009 lalu, sumur ini pertama kali ditemukan oleh warga pengrajin bata merah. Sebuah profesi yang banyak kita jumpai di Trowulan hingga saat ini. Pertama kali ditemukan, hanya terdapat 5 sumur kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Dari 5 sumur tersebut, sebagian mengalami kerusakan karena penggalian. Posisi kelima sumur berada di sisi utara Desa Trowulan, atau tepatnya berada dekat pemukiman warga Desa Ngelingo. Kondisi tanah di sekeliling lokasi temuan sumur-sumur itu sudah tergerus sekitar 1,5 meter akibat penggalian tanah untuk bahan baku batu bata. Di lokasi yang sama, ditemukan juga sekeping mata uang dari zaman VOC bertahun 1790. Saat itu mata uang kuno tersebut kemudian diserahkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, atau kini Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang berkantor di Trowulan. Penemu situs sejarah itu adalah Kandek Suyanto. Masih mengutip harian Kompas, Kandek menemukan sumur tersebut saat mencangkul tanah yang dijadikan bahan baku batu bata. Menurut Kandek, sumur-sumur itu pertama kali ditemukannya pada tanggal 9 Juli, kemudian 25 Juli, hingga 31 Juli tahun 2009 lalu. Penemuan tersebut merupakan yang kedua kalinya. Ia mengaku sekitar 2 tahun lalu ia juga menemukan struktur batu bata sepanjang lebih dari 100 meter dengan ketinggian 1,5 meter dan lebar 1 meter. Ia menambahkan, temuan itu sekitar 200 meter dari lokasi penemuan sumur.
Di lahan pribadi ukuran 31 meter kali 52 meter itulah, selama tahun 2009 lalu, Kandek membuat batu bata dari bahan dasar tanah yang ada di lahan tersebut. Dikatakannya, selama ini sesungguhnya banyak sekali temuan barang bersejarah di lokasi tersebut, tetapi sebagian besar tidak dilaporkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Sutrisno, tetangga Kandek. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai penggali pasir yang lokasinya tak jauh dari temuan sumur tersebut juga mengaku telah menemukan sumur-sumur lain. Meski begitu, struktur bangunan sumurnya telah rusak. Berbeda dengan Kandek yang berprofesi sebagai pengrajin bata merah, jika menemukan sumur-sumur tersebut, Sutrisno mengakui tidak akan mengungkapkannya ke publik. Ia berjanji akan merawatnya sendiri karena lahan tersebut merupakan miliknya. Dulunya ya seperti ya perkarangan biasa. Terus Lalu dibuat batu bata, baru nemu pondasi-pondasi sama sumur-sumur. kalau yang di sini yang saat ini terlihat itu apa, Pak? Yang terlihat di sini kebanyakan ya sumur. Sumur aja. Sumur. Kalau pondasinya Pondasinya ya kalau dulu katanya sebelum penggalian dulu ya katanya ya dulu batu bata kan buat semen campuran semen gitu, biar dulu digiling. Banyak yang dirusak lah. yang pondasinya itu diambili semua. Diambili sama orang-orang yang membutuhkan. Itu dibuat apa, Pak? Semen itu ya? Semen ya buat bangunan, campuran bangunan gitu. Kalau dulu, kalau sekarang kan jarang. Jarang ya. Jarang. Ada berapa sumur, Pak, kalau di situ itu? Kira-kira. Kalau di situ dulu penemuan 7. Pertama 7, terus penggalian baru ada lagi. Baru banyak gitu ya. Iya. Itu kalau ketinggian tanahnya dulu sekitar berapa meter, Pak, kalau di sini? Kurang lebih ya 2-3 meter lah penggaliannya, mulai penggalian. Itu ya, segitu ya. Terus akhirnya yang ditemukan Nah, banyak sumur, pondasinya ya banyak yang dirusak, hancur gitu ya. hancur ya. Pak, selain sumur, Pak, kalau di sini nemukan apa aja, Pak? Sumur di sini Selain sumur, enggak ada di sini ya, sumur aja kan banyak ini. kalau gerabah-gerabah, pecahan Oh, gerabah, gerabah, oh enggak pernah di sini. nggak pernah. Enggak pernah. Ya gerabah mungkin ya sudah mungkin pecah-pecah, tapi ya enggak berbentuk lah. Jadi. Itu terbuat dari apa, Pak? Kalau Tanah liat. tanah liat. Ya. Kalau sumur ini warga menyebutnya apa, Pak? Pertama penemuan katanya sumur 7 gitu. Sumur 7. Ya, pertama. Terus kalau warga di sini bangunannya itu sumur apa, Pak? Namanya, istilahnya. Istilahnya ada yang bilang sumur jobong sama sumur apa gitu loh. Enggak tahu sumur Gentong gitu. sumur gentong itu. Terima kasih, Pak, itu kalau sampean hitung kira-kira ada berapa, Pak, di sini, Pak? Ya enggak pernah ngitung ya, banyak lah. Pak, dulu awal ditemukan itu berapa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Awal ditemukan ya 7. Cuma 7 ya, cuma ya baris-baris gitu, kemudian digali lagi kok banyak penemuan lagi ya. Buat Pak, ya buat batu bata. Seingatnya Bapak itu tahun berapa, Pak, ditemukan, Pak? Oh enggak ingat, kurang lebih ya 2000 berapa gitu loh, enggak tahu. Awal 2000-an. Iya, awal 2000-an. Pak, itu yang di bawah pohon itu banyak yang nempel-nempel bekasnya sumur gentong di tanah-tanah itu. Kemungkinan masih banyak nggak, Pak, di sini, Pak? Kemungkinan masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Pak, ini Bapak kalau nemu itu gimana, Pak? Kalau misalnya Bapak nemu sumur lagi gitu, dirawat atau gimana, Pak? Ya, kebanyakan ya kalau sekarang ya enggak dirawat lah, cuma enggak diperlihatkan dulu lah gitu. Gitu ya. Iya. Nanti kalau diperlihatkan ya banyak yang ya nanti rusak Bapak tanamannya. orang sini, Pak, ya? Ya kurang lebih gitu. Pak, kalau di sini biasanya aktivitasnya apa, Pak? Ini, Pak. Sampean apa kerjanya di sini, Pak? Aktivitasnya apa?
gali pasir. Gali pasir. Gali Ya. pasir Pak ya. Kalau yang di tempat temuan sumur itu juga sama gali pasir atau bata merah? Oh, bata merah. Oh, bata merah. Bata ya. merah. Tapi sekarang aktivitasnya sudah nggak ada ya? Enggak ada ya, cuma tinggal yang sebelah Oh, sedikit sumurnya. ya. Pak, itu di galian pasir itu juga nemu Pak, itu bekasnya ada Pak ya? Iya, nemu. Nemu Pak ya. Tapi memang kondisinya sudah rusak. Ya kayak sudah gitu, Pak, rusak ya. Sudah rusak. Temuan seperti ini, kata dia, sebenarnya sering terjadi. Hampir setiap pengrajin batu bata merah selalu menemukan benda-benda bersejarah seperti sumur, tembikar, dan peralatan rumah tangga lainnya. Namun oleh warga, temuan itu dijual ke pihak ketiga atau kolektor. Warga kecewa lantaran BB3 Trowulan saat itu kurang perhatian. Menurut pihak BB3 saat itu, temuan sumur di lahan Kandek memastikan bahwa pada zaman Majapahit lokasi tersebut merupakan daerah permukiman. Sebab selama ini wilayah Ngelinguk memang sudah dipetakan sebagai salah satu wilayah permukiman zaman Majapahit yang cukup padat. Hampir seluruh sumur yang ditemukan berada pada kedalaman 2 hingga 3 meter di bawah tanah. Dimungkinkan kawasan Trowulan dahulunya pernah terjadi banjir bandang yang cukup besar, hingga material tanah yang terseret menutup semua sumur yang lazimnya bisa kita lihat dari permukaan tanah saat ini.